Kali ini saya akan menuju ke sungai yang menewaskan anak pramuka di Piri Sleman, tepatnya di Sungai Sempor. Saksikan videonya sampai selesai. Ini tim rescue pencari kali Sempor. Dan tadi tim evakuasi dari BPBD Kota Jakarta. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya, Haris Wisilo. Kali ini saya akan membahas tentang kronologi pelajar SMP tenggelam di Sleman, tepatnya adik kita SMP Negeri 1 Turi, Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya saya menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya adik kita pramuka dalam mengikuti kegiatan susur sungai. Semoga amal ibadahnya diterima, keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan diberi kekuatan. Sebelum kita bahas tragedi tenggelamnya siswa-siswi yang tenggelam di SMP di Sungai Sempro, kali ini akan membahas apa sih pramuka itu kan. Pramuka sendiri itu ada di Indonesia sejak puluhan tahun yang lalu. Itu pun pramuka itu diadakan untuk menggelar kegiatan kepanduan untuk muda-mudi di Indonesia. Perlu teman-teman ketahui, pramuka itu bukan hanya ada di Indonesia, tapi di seluruh dunia, di seluruh negara itu ada. Siapakah pencetus lahirnya pramuka di dunia ini? Yaitu Bapak Robert Stephenson Smith Baden-Powell, adalah bapak kepanduan dunia yang beliau membukukan sebuah karyanya di Scouting. Di bukunya, ketika dia melakukan kepanduan, beliau mengajarkan bagaimana hidup mandiri di alam, terus menyayangi alam, merawatnya, serta mensyukuri nikmat yang atas Tuhan berikan. Pada tahun 1920, para pandu dunia itu kumpul di London dalam acara Jamboree Dunia. Kalau tahun ini Jamboree Dunia diadakan di Jogja tahun 2020 ini. Makanya ketika ada siswa-siswa yang tenggelam, ini merupakan
merupakan pukulan yang telak ya. Harusnya tidak ada tragedi seperti ini sebagai tuan rumah, malah tahun ini terjadi siswa yang tenggelam di SMP Negeri 1 Turi. Oke, kemarin aku kesempatan ke sana melihat langsung bagaimana lokasi sungainya, terus arusnya itu bagaimana, dan langsung ke SMP-nya. Teman-teman nanti bisa lihat videonya, bisa di awal atau akhir ini langsung dari lokasi. Dan teman-teman yang ikut dengan saya ketika mengunjungi Sungai Sempro itu ya, itu tidak kayak nggak mungkin itu kan tempat seperti itu dijadikan susur sungai yang notabene anak-anak SMP. Sedangkan kalau kita anak-anak dewasa aja itu mikir 2 kali. Yang pertama, ya kan, airnya gede. Terus yang kedua, itu berada memang benar jadi nanti teman-teman bisa lihat sendiri ya, itu melewati sawah ya kan, baru sungai, dan itu pun kalau misalnya pas malam hari itu gelap itu kan. Jadi kalau untuk kegiatan di Sungai Sempro itu harus benar-benar ada pendampingnya. Terus aku juga heran ya sama yang penyelenggaranya. Ini dalam arti saya bukan menyalahkan atau memberi kritikan, saya ini cuma menanggapi aja. Kenapa kok sebelum kegiatan itu tidak dilakukan namanya survei? Kalau saya dulu ketika masih jadi pembina pramuka, itu saya survei dulu. Survei dalam arti memastikan kita lewati dulu. Kita cek apakah dengan peserta segini panitianya kurang nggak kalau segitu. Soalnya kalau kita kekurangan panitia juga repotan. Misalnya ya, hal yang paling wajar aja di pramuka, bukan pramuka aja, di semua kegiatan pasti namanya ada orang yang nggak sehat, pasti itu ujung-ujungnya nanti pasti pingsan. Nah, panitia inilah yang berkewajiban untuk menyediakan P3K-nya, ya kan, seperti itu. Dan yang mengejutkannya lagi, memang sungai itu buat wisata, buat rekreasi ya kan. Cuman kok dia tidak berkoordinasi dengan warga sekitar. Itu yang kesalahan fatalnya. Jadi saya sebagai masyarakat itu kan, pramuka itu sebenarnya sebuah pengembangan diri, ya kan. Coba teman-teman bayangkan, ketika teman-teman yang lainnya yang ikut pramuka ya, mereka nggak ada berkegiatan bebas, sedangkan anak-anak yang ikut pramuka mereka disibukkan dengan aktivitasnya. Contohnya aja kalau malam minggu pasti ada namanya acara kemah atau misalnya kegiatan lainnya. Jadi anak-anak pramuka ini sebenarnya positif untuk kegiatannya dan kreatif, ya kan. Tapi sangat saya disayangkan sekali kalau misalnya dengan adanya tragedi ini pramuka di-stopkan atau dinonaktifkan atau misalnya direhat sejenak. Karena itu merugikan bukan hanya organisasi tersebut, tapi merugikan seluruh bangsa ini. Kalau menurut saya pribadi, ini bukannya saya memandang sebelah mata ya, bahwa kan banyak mas organisasi seperti PMR, seperti kayak komunitas gitu kan ya. Yang saya tanyakan, yang paling lama di sini ya pramuka. Iya, pramuka yang telah melahirkan beberapa pemimpin-pemimpin di negara ini, memunculkan kader-kader yang mempunyai potensi yang besar. Karena di pramuka itu benar-benar diasah, mulai dari tenaga, mental, dan pemikiran. Jadi kita jangan menjudge ini salah ini benar. Kita sebagai saya anggap semuanya sebagai pemerhati, karena jujur ketika kasus ini ada, semua itu berlomba-lomba memberikan komentarnya. Sebagai pembina itu berat. Kalau boleh jujur, pembina itu kalau misalnya diuangkan itu nggak seberapa. Tapi pembina itu bertahan karena kecintanya pada pramuka dan pada anggota pramuka tersebut. Semoga kedepannya untuk pramuka ya, baik itu di SMP, SMA, ya kan, SMK, bahkan di perguruan tinggi, bisa belajar lagi mengelola kegiatan yang pasti
mengelola komunikasi. Itu yang sangat penting sekali. Karena kalau komunikasi itu sering salah dan tidak ada koordinasi, itu fatal. Ya, bisa dilihat contohnya yang kasus SMP 1 Turi kemarin dari Sleman, itu awalnya jadi miskomunikasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman ya. Jangan lupa like, ya kan, komentar, subscribe ya, agar saya tetap bisa berkarya terus dan memberikan konten yang menarik buat teman-teman. Silahkan request di kolom komentar ya. Bisa komentar misalnya, Mas aku ingin bahas ini ya. Jadi cukup sekian dari saya. Sampai berjumpa di kesempatan berikutnya. Kami